tas. Nah, ada pengalaman menarik ini. Saya diceritakan oleh sahabat saya karena Allah, Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Adirja Hafizahullah, yang juga ngisi di Ittiba Mengaji. Beliau waktu ke salah satu negara di Eropa, ditawari oleh panitia tas kecil dintasnya, tapi harganya 1,5 miliar katanya. Waduh, nggak usah Pak, tas ini nggak manfaat sama saya. 1,5 miliar. Kalau seandainya tasnya bisa membawa rumah, bisa bawa mobil, saya mau Pak. Ini tasnya kecil, nggak ada manfaatnya. Ini subhanallah. Ya, sebagian perempuan kadang-kadang punya tas berlemari-lemari, bahkan jadi koleksi pajangan. Maka sikap zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang lebih dari hajat yang halal yang dia perlukan. Hajatnya satu, ya sudah satu. Dia tidak mengambil yang 2, 3, 4, maka ini namanya zuhud. Ini namanya apa? Zuhud. Beristri satu. Beristri satu. Kemudian dia mencukupkan dengan itu. Meskipun istri 2, 3, 4 halal, tapi dia mencukupkan. Alhamdulillah istri satu terjaga kesucian kemaluan saya. Bisa melihat perempuan dengan halal. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa menikmati perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sudah cukup satu. Maka ketika dia meninggalkan itu, maka apakah disebut zuhud? Nah, itu pertanyaan, nanti kita jawab ya. Yang jelas pengertian zuhud secara istilah syariat adalah meninggalkan sesuatu yang menambah dari hajat atau yang lebih dari hajat yang halal yang diyakini kehalalannya. Pengertian pertama. Pengertian yang kedua, meninggalkan sesuatu yang lebih dari sesuatu yang darurat dari yang halal yang diyakini kehalalan. Apa bedanya dengan yang pertama dan yang kedua? Nah, ini ada istilah di dalam ilmu fikih atau usul fikih dan kaidah-kaidah fikih, ada namanya hajat, ada namanya darurat. Hajat adalah keperluan seseorang yang primer. Darurat, keperluan seseorang yang sangat-sangat darurat untuk dia miliki. Ya. Maka yang meninggalkan sesuatu yang lebih dari hal yang darurat, maka ini adalah zuhud. Berarti lebih sulit yang kedua. Ya, yang kedua lebih sulit daripada yang pertama. Yang pertama, hajat banyak kita. Hajat kita untuk punya pakaian 7 misalkan. Karena setiap hari ganti 7. Nah, ketika kita meninggalkan yang ke-8 karena kita sudah mencukupkan dengan yang 7, tidak lebih daripada hajat kita, maka itu disebut dengan zuhud. Pengertian pertama. Nah, sekarang daruratnya satu. Daruratnya satu. Terpaksa kita punya baju satu harus untuk menutupi aurat kita saat kita sholat. Nah, kita meninggalkan yang kedua, yang ketiga, yang keempat karena tidak diperlukan saat darurat, maka pada saat itu disebut zuhud. Nah, berarti lebih sulit yang kedua. Pengertian yang ketiga, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ini adalah definisi dari Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, atau yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Saya beri contoh, misalkan berbanyak-banyak rumah hanya sebagai koleksi. Kira-kira manfaat nggak untuk kehidupan akhirat? Enggak. Oh, berarti satu aja cukup. Ketika dia meninggalkan berbanyak-banyak rumah, ya karena tidak dianggap tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, karena tidak digunakan juga, hanya sekedar pajangan aja. Maka pada satu itu disebut dengan zuhud. Meskipun memiliki banyak rumah, mubah. Meskipun memiliki banyak rumah adalah mubah.
berbanyak-banyak mobil, terutama mobil mewah, maka dia tinggalkan untuk memiliki berbanyak-banyak mobil tersebut karena dianggap tidak bermanfaat di akhirat. Itulah sikap zuhud. Meskipun mempunyai banyak mobil, mubah, tidak terlarang. Asalkan bukan nyuri, duitnya ada, dia beli halal, mubah. Tetapi jika berbicara tentang sikap zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Dan ini pengertian yang sangat mudah untuk dipahami. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Kira-kira kalau kita mengerjakan ini, mengucapkan ini, memiliki ini, bermanfaat nggak di akhirat? Kalau tidak, kita tinggalkan. Itulah sikap zuhud. Saya mengomentari setiap kejadian yang terjadi di media sosial. Kira-kira kalau saya mengomentari setiap kejadian yang ada di media sosial, kira-kira bermanfaat nggak untuk di akhirat? Kalau tidak bermanfaat, maka itulah, jika ditinggalkan, itulah sikap zuhud. Nah, jadi jangan mengira, oh Ustadz ini kok nggak ada komen ya tentang permasalahan yang lagi hot, lagi trending, di framing. Ya, kita kalau perhatikan berita-berita yang ada itu ikut-ikutan orang aja. Ya, makanya yang istiqamah dalam menimba ilmu agama, dia akan berbicara yang sangat diperlukan oleh kaum muslimin dan dia kira itu apa yang dia bicarakan kelak bermanfaat di akhirat. Maka pada saat itu dia berbicara. Tidak semua harus dikomentari. Ya, seakan-akan kita adalah peneliti politik, peneliti ekonomi, peneliti semuanya dikomentari. Ya, penuntut ilmu tidak seperti itu. Penuntut ilmu agama lebih disibukkan dengan ilmu agama yang dia tuntut. Nah, meninggalkan sesuatu yang kira-kira kalau dia ucapkan tidak bermanfaat di akhirat, kalau dia perbuat tidak bermanfaat di akhirat, ini adalah sikap zuhud. Ini adalah sikap zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, insyaallah kita akan taklim bersama Ustazuna Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala setelah Ustazuna bergabung bersama kita, dan alhamdulillah beliau sudah mengkonfirmasi sekitar jam 8:10 beliau akan bergabung. Barakallahu fikum. Masya Allah. Qadarullah, kami dengan beberapa teman yang sekarang sedang menghadiri kajian Ustadz saat ini, mungkin di London dan di beberapa kota yang lain di Inggris ini Ustadz. Kami tentu mengalami keadaan yang tidak mudah untuk menegakkan syariat Islam di negeri kufar ini, terutama disebabkan karena iklim atau musim yang berbeda ekstrim pada saat musim panas dan musim dingin. Di sini ada 4 musim, tapi yang paling ekstrim di 2 musim itu. Yang ingin kami tanyakan, seberapa boleh kami menjamak sholat, karena Rasulullah itu pernah menjamak sholat bukan karena takut, bukan karena hujan. Nah, seberapa boleh kami menjamak sholat, karena pada saat musim dingin seperti saat ini, di mana sholat zuhur ke sholat asar, ke sholat maghrib, ke sholat isya itu jaraknya hanya 2 jam, bahkan kurang dari 2 jam. Nah, sehingga pada saat kami hendak bepergian, ada untuk satu urusan, itu kami baru keluar sudah waktu sholat lagi, Ustadz. Jadi kami kehilangan kesempatan untuk mengerjakan sholat, bukan hanya sholat sesuai waktunya, tapi mengejar sholat di awal waktu pun kami lebih-lebih tidak bisa lagi. Nah, itu seberapa boleh kami menjamak itu, gitu. Kadang-kadang kami bisa melakukan urusannya itu misalnya di akhir pekan, gitu. Nah, kami merasa tidak nyaman pada saat kita untuk urusannya yang urusan dunia, tapi kami terpaksa menjamak sholat begitu Ustaz. Misalnya pergi ke pasar atau pergi ke bank, yang kalau di sini bank itu bukanya di hari Sabtu, sementara kalau kami perempuan tidak pergi sendiri kan Ustaz, jadi didampingi oleh suami dan beliau bisanya di akhir pekan misalnya begitu. Nah, sebaliknya pada saat musim panas, sholat subuh itu kan jam 3:15 Ustaz, pagi hari. Sementara maghribnya 9:30 malam. Nah, itu subhanallah pada saat menunggu isya sampai 10:30 itu kami sudah ngantuk sekali.
Tentu kalau pada saat Ramadan kami tetap harus berbuka di jam maghrib. Tapi kalau selepas Ramadan pada saat masih summer, seberapa boleh kami mendahulukan sholat isya kami gitu, karena pada saat subuhnya jam 3:30 dan maghribnya 9:30 itu ngantuk sekali. Itu bagaimana caranya Ustaz supaya tidak menjadi dosa begitu? Jazakallah khairan kasiron. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Tentang menjamak sholat, maka ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi bahwa anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam jama'a baina dhuhri wal asri wa baina al-maghribi wal isya min ghairi khaufin wala safar. Dan di dalam riwayat yang lain min ghairi khaufin wala matar. Yang artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak salat zuhur dan asar antara maghrib dan isya tanpa ada rasa takut dan tanpa safar. Ini menunjukkan bahwasanya beliau menjamak sholat karena ada keperluan lain yang bukan selain yang tidak selain safar ataupun tidak karena bepergian. Maka dilihat dari kasus yang Ibu sebutkan tadi, tidak mengapa jika memang sangat diperlukan untuk menjamak sholat dalam keadaan yang sangat diperlukan, tidak dalam keadaan normal. Arti normal di sini asal hukumnya dia sholat tepat pada waktunya sesuai dengan matahari terbit dan juga matahari tenggelam. Karena waktu-waktu sholat itu berdasarkan matahari terbit, kemudian perjalanan matahari saat tenggelam. Maka pada saat itu, jika memang dalam keadaan sangat sulit, karena dari cerita Ibu tadi, itu hanya dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Maka dalam keadaan tertentu yang dianggap sangat sulit, maka diperbolehkan untuk menjamak sholat. Karena menjamak sholat itu terkenal dengan atau identik dengan kesulitan dan hajat yang sangat mendesak. Sedangkan mengqashar sholat sangat identik dengan safar. Maka dalam keadaan-keadaan terpaksa diperbolehkan. Tetapi bukan dalam keadaan normal setiap hari. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, Bapak dan Ibu yang semoga diberkahi Allah. Insya Allah kita akan mulai ta'lim kita bersama Ustazuna Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah setelah beliau bergabung bersama kita. Dan insya Allah beliau akan bergabung dalam beberapa menit. Barakallahu fikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah. Insya Allah taklim kita pada malam hari ini bersama Ustazuna Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah akan kita mulai setelah Ustadz bergabung bersama kita. Dan Alhamdulillah beliau sudah memberikan konfirmasinya dan akan bergabung dalam beberapa menit. Mari kita tunggu bersama untuk beliau bisa masuk ke majelis ilmu kita. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kang, laptop Ana ini ada ngeheng ya, Ana reboot dulu. Oh, nah. Kang Faisal, Ustadz sudah bersama kita. Boleh minta tolong untuk co-host buat Ustadz juga? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, Ustadz? Alhamdulillah baik. Mohon maaf agak terlambat sedikit. Labas, Ustadz. Sudah diumumkan di majelis dan insya Allah fahim, Ustadz. Nabda, Ustadz? Silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan belajar ilmu agama yang insya Allah berguna bagi kita semua. Dan ahlan salam kepada Bapak dan Ibu rahimakumullah jamaah Itiba Mengaji. Insya Allah kita akan kembali belajar bersama Ustazuna Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala yang merupakan kajian rutin pada setiap Kamis malam di Itiba Mengaji. Dan Alhamdulillah kita masih mempelajari kitab Al-Askaru wal Adab dan ini adalah pertemuan yang ke-19. Subtema yang insya Allah akan kita pelajari pada malam hari ini adalah memahami zikir berkaitan dengan angin dan hujan. Dan seterusnya insya Allah apabila waktu memungkinkan. Kita akan mulai kajian dalam sebentar lagi ya. Dan akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama Ustadz akan memberikan materi kepada kita. Dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab insya Allah. Dan untuk mempersingkat waktu, kepada Ustazuna kami persilahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 11 Al-Muharram 1446 Hijriah atau 12, salawat yang bertepatan dengan 18 Juli 2024, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Adhkar, Al-Adab wal-Adhkar, matan penuntut ilmu Al-Mustawa Tamhidi, tingkatan pendahuluan, yaitu zikir dan adab, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi, hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan muttaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah kajian Ittiba mengaji yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membaca kitab Al-Adhkar, Al-Adab wal-Adhkar, yang merupakan silsilah dari mutun talibil ilm, matan-matan yang semestinya dipelajari, dihafal oleh para penuntut ilmu. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas al-adhkar wal adab, zikir-zikir adab yang berkaitan dengan ar-rih wal matar, yaitu berkaitan dengan zikir tentang angin dan hujan. Nomor 64, idza asafatir rihu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Yaitu doa ketika angin kencang. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika angin berhembus dengan kencang, beliau berdoa, Allahumma ya Allah,
Allah, ini as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepada engkau, khairaha, kebaikan dari angin ini, wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalam angin ini, wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan apa yang dibawa oleh angin ini. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung denganmu dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang ada dalam angin ini, wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan apa yang dibawa oleh angin ini. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, ada perbedaan antara kata arih dengan ar-riyah, ya. Ada perbedaan antara ar-rih dengan ar-riyah. Disebutkan oleh para ulama, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. Maka kami hembuskan kepada mereka rihan, angin, dan bala tentara yang kamu tidak dapat melihatnya. Maka Allah bima ta'maluna basira, dan Allah adalah mengetahui, melihat apa yang kalian lakukan. Surat Al-Ahzab ayat 9. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa arsalna alaihim rihan sarsara. Yang artinya, maka kami utus kepadanya rihan sarsara, angin yang kencang, yang sangat kencang. Nah, sedangkan di sana ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u idza ra'a ar-riha, Allahumma ij'alha rayyahan wa la taj'alha rihan. Bahwa Nabi Muhammad SAW jika melihat angin kencang, maka beliau bersabda, ya Allah, Allahumma ja'alha, jadikanlah angin ini rayyahan. Rayyahan artinya adalah angin yang tidak membawa keburukan. Angin yang tidak membawa keburukan. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bedanya antara kata ar-rih dengan rayyah. Ya, antara kata ar-rih dengan rayyah. Jadi rih itu biasanya membawa siksa, bala, musibah. Sedangkan rayyah biasanya membawa rahmat. Rayyah biasanya membawa rahmat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa makna hadis ini? Yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku berlindung, aku memohon kepada engkau khairaha, kebaikan dari rih tersebut. Ya. Sedangkan dan kebaikan apa yang ada di dalam rih tersebut, dan kebaikan apa yang dibawa oleh rih tersebut. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maksud daripada hadis ini adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dari rih ini. Kebaikan daripada rih ini adalah yaitu angin itu tersendiri. Apa yang ada pada angin itu tersendiri. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalam angin itu maksudnya adalah manfaat-manfaat yang dibawa oleh angin tersebut. Wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan apa yang dibawa oleh angin tersebut yaitu ketika angin tersebut menggerakkan awan. Dan ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna dari khairaha, aku memohon kepada engkau kebaikan angin. Maksudnya zatnya angin wa fiha, dan kebaikan apa yang ada dalam angin tersebut, maksudnya manfaat-manfaat apa yang ada dari angin tersebut. Wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan apa yang dibawa oleh angin tersebut, maksudnya kebaikan yang dibawa oleh angin tersebut, yaitu angin tersebut menghembuskan awan-awan, ya, menghembuskan awan-awan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, angin ini kadang menjadi sebab kebaikan yang banyak, seperti turunnya hujan, kemudian tumbuhnya tumbuhan, kemudian juga kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan keadaan-keadaan manusia secara umum, ya, kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan keadaan manusia secara umum. Nah, makanya disebut dengan khairaha. Kami mohon kepada engkau khairaha. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu angin adalah salah satu tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala, bahwa angin adalah salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, ya, yaitu fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha, maka kami utus kepada mereka angin dan junudan, bala tentara yang mereka tidak lihat. Ini menunjukkan bahwa berdasarkan hadis ini bahwa angin bisa menjadi bala tentara penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jelas berkaitan dengan zikir dan adab, salah satu zikir dan adab ketika melihat angin yang kencang yaitu Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Nah, kemudian yang ke-65, inda nuzulil matar, yaitu ketika turunnya hujan. Inda nuzulil matar, yaitu ketika turunnya hujan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan ada bedanya antara al-matar, kata hujan al-matar, dengan al-ghaith di dalam Al-Quran. Apa bedanya antara
penggunaan kata al-matar dengan kata al-ghaith dalam Al-Quran sebagaimana hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga di dalam Al-Quran bahwa kata al-ghaith itu lebih banyak ditujukan untuk hujan yang membawa rahmat. Kata al-ghaith lebih banyak ditujukan hujan yang membawa rahmat, gitu ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kata al-matar maka bisa digunakan hujan yang membawa kebaikan, bisa juga digunakan hujan yang membawa keburukan. Tetapi terkadang dipakai kebanyakan di dalam kata hujan yang membawa kebaikan, matar, al-matar. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mutirna bi fadlillah wa rahmatih." Kami telah diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dan juga dalam surah An-Nisa ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum in kana bikum adhan min matar aw kuntum marḍā an tadh'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha 'adal kafirina 'adzaban muhina." Dan tidak ada dosa atas kalian jika ada kesulitan bagi kalian dari hujan atau kalian sakit untuk meletakkan senjata kalian tidak ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa khudhu hidrakum, maka hati-hatilah kalian. Innallaha 'adal kafirin 'adzaban muhina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Tetapi al-matar terkadang juga dipakai untuk bala, siksa, musibah. Bagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 84. Wa amtarna 'alaihim mataran fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Dan kami berikan matar atas mereka. Maka matar yang lebat. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Begitu juga dalam surat Al-Anfal ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqq fa min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim." Dan ingatlah ketika mereka berkata, "Ya Allah, jika ini benar dari sisimu, maka turunkanlah atas mereka bebatuan dari langit, atau berikanlah kepada mereka kami siksa yang pedih." Nah, begitu juga dalam surat Hud ayat 82 dan surat Al-Furqan ayat 40. Ya. Nah, di dalam surah kitab Sahih Bukhari dalam penafsiran surat Al-Anfal tadi, ya, ayat 32 tadi, berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, seorang ahli hadis. Beliau mengatakan, "Ma sammallahu mataran fil Quran illa adab." Allah Subhanahu wa taala tidak menamai matar di dalam Al-Quran kecuali itu adalah siksa. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas saya ulangi bahwa al-ghaith itu biasa digunakan untuk rahmat. Sedangkan al-matar bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Nah,
Nah, di sini para ikhwan dirahmati Allah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-matara qala Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, artinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika telah melihat hujan. Maksudnya hujannya sudah selesai, ya. Maka beliau mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat. Nah, apa makna dari hadis ini? Ya, apa makna dari hadis ini? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sayyiban, ya Allah jadikanlah sayyiban, artinya hujan, mataran. Ya. Ada yang mengatakan lagi sayyiban adalah as-sahab, yaitu awan. Ya. Nafi'an artinya ghairul dhar, tidak berbahaya. Karena terkadang hujan membahayakan. Dan terkadang lagi sebagiannya dari hujan tersebut memberikan manfaat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang berbunyi begini. Hadis riwayat Imam Muslim secara sempurna dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan lafaznya adalah Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumur rih wal ghaimu urifa yaumur rih wal ghaimi idza urifa dzalika fi wajhi." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika eh, beliau ada hari angin dan mendung, maka hal itu diketahui dari wajah Rasulullah SAW. Beliau mondar mandir. Maka ketika sudah turun hujan, Nabi Muhammad SAW senang. Dan hilang apa yang beliau gundahkan tadi. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, mengapa begitu kalau sudah mau gelap karena mendung hujan? Maka Aisyah bertanya, mengapa demikian? Lalu Rasulullah SAW bersabda, inni khasyitu an yakuna adzaban sullita ala ummati. Sungguhnya aku sangat takut jangan-jangan dia adalah hujan yang akan ditimpakan atas umatku. Nah, itu yang dimaksud dengan sayyiban nafi'an. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tadi bacaan apabila sudah jika sedang turun hujan. Jika sedang turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Jika sedang turun hujan, ya. Baca doanya itu tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Artinya Allah azza wa jalla berfirman, dari hamba-hambaku ada yang menjadi seorang yang beriman kepadaku dan kafir kepadaku. Fa'amma man qal, adapun siapa yang mengucapkan mutirna bi fadlillah wa rahmatih, kami telah diberikan hujan dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika mu'minun bi wa kafirun bi kawkab. Maka yang demikian itu adalah ia menjalin hubungan beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Adapun yang mengucapkan kami telah diberi hujan dengan bintang ini dan bintang itu, maka sebenarnya dia adalah seorang yang kafir denganku dan beriman kepada bintang-bintang. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini adalah berkaitan dengan akidah. Ini juga berkaitan dengan zikir. Apabila sudah turun hujan, maka hendaknya seseorang mengucapkan mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Ya, mutirnya bifadlillah wa rahmatihi. Adapun makna hadis adalah bahwa termasuk dari sunnah jahiliyah, kebiasaan kaum jahiliyah, dan akhlak tingkah laku mereka adalah meminta hujan dengan bintang-bintang. Mereka mengatakan, mutirna binau'i kada wa kada. Kami telah diberi hujan dengan bintang-bintang ini. Gitu ya. Kami telah diberi hujan dengan bintang-bintang ini. Nah, ini kebiasaan kaum jahiliyah. Lalu Rasulullah SAW mengingkari hal tersebut dan beliau menjelaskan kebatilan perbuatan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menurunkan hujan, menyirami para tetangga, dan menurunkan kepada hamba-hambanya hujan. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW bersabda, wa fadzalika kafirun bi wa mu'minun wa kaukab. Siapa yang mengucapkan mutirna binau'i kada wa kada, kita diberi hujan dengan sebab bintang-bintang ini. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Dan hendaknya mengucapkan kita telah diberikan hujan binau kita telah diberikan hujan bifadlillah wa rahmatih, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dihafal ini doanya, yaitu mutirna bifadlillah wa rahmatih. Nah, kemudian selanjutnya yaitu sama'u siyahid dik wa nahiqil himar. Mendengar kokokan ayam, wa nahiqil himar, dan suara keledai, suara keluar dari mulut keledai. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama'u siyahid dik wa nahiqil himar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum siyahal dika fas'alullaha min fadlih fa inha ra'at malakan. Yang artinya, jika kalian mendengar suara kokok ayam, maka memohonlah kepada Allah dari karunia-Nya, karena sesungguhnya ia melihat seorang malaikat. Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadzu billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian mendengar suara yang keluar dari himar, maka memohonlah pertolongan kepada Allah dari syaitan. Sesungguhnya himar saat dia bersuara, sesungguhnya dia sedang melihat syaitan. Nah,
Baik. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Lalu penulis mengatakan al-mukhalatah, yaitu zikir dan adab saat bergaul. Zikir dan adab saat bergaul. Yang pertama yaitu nomor 67. Yang pertama, siapa yang turun ke kuburan? Siapa yang turun ke kuburan? Maka eh, penulis membawakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man nazala manzilan." Barang siapa yang singgah di sebuah tempat, tsumaqal, kemudian ia berkata, "A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang tercipta. Lam yadurruhu syai' hatta yartahil min manzilihi dzalik. Maka tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakannya sampai ia beranjak dari tempatnya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ini bacaan singgah di sebuah tempat. Ya. Jadi agama Islam agama yang sempurna, sampai bacaan singgah di sebuah tempat juga diajarkan dalam agama Islam. Dan ketika kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ini berarti bertawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara yang pertama kalau singgah di sebuah tempat. Tempatnya apa saja ya? Kemudian setelah itu, man qala uhibbuka fillah. Siapa yang mengucapkan aku mencintai engkau karena Allah. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kuntu jalisan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh marra rajulun faqala rajulun min al-qawm ya Rasulullah inni la uhibbu hadha ar-rajul. Qala a'lamtahu dzalika? Qala la. Faqala qum fa'alimhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika itu ada seorang lewat, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar mencintai si fulan. Kemudian ia berkata, kemudian Rasulullah SAW mengomentari, apakah engkau sudah memberitahukannya? Lalu orang tersebut mengatakan, tidak, betul belum, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kum, bangunlah, fa'alimhu. Maka beritahukanlah kepadanya bahwa engkau mencintainya. Nah, ini adab saat seseorang berteman dengan orang lain. Bertemanlah karena Allah. Kemudian kalau mencintainya karena Allah, maka beritahukan. Faqama ilaih. Lalu orang tersebut bangun menuju kepadanya. Faqala, ya hadza wallahi inni la uhibbuka fillah. Lalu ia berkata, wahai fulan, demi Allah sesungguhnya aku sangat mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Qala ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Yang artinya semoga Allah mencintai engkau ya, sebagaimana engkau mencintai aku. Ya. Ahbabtani lahu. Sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-69. Idza ra'a ni'matan 'ala ghairihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibu falyad'u lahu bil barakah. Yang artinya jika salah seorang melihat nikmat atas lainnya, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, jika
ia melihat, jika salah seorang dari kalian melihat dari saudaranya apa yang yu'jibuhu, apa yang menakjubkannya, falyad'u lahu bil barakah. Maka hendaknya engkau mendoakan untuknya mendapatkan berkah. Caranya bagaimana? Allahumma barik, Allahumma barik, gitu ya. Nah, kemudian inda ta'ajjubi min syai', yaitu ketika takjub dari sesuatu. Yaqul subhanallah, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Muslim. Yaqul Allahu akbar, bagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-71, para ikhwah, sebelumnya takjub itu bisa karena kekuasaan Allah. Jadi orang-orang mensyirikan Allah, kemudian dia kuasa dengan takjub. Maka pada saat itu dia mengucapkan Allah, Maha suci Allah dari segala macam penyakit. Nah, yang ke-71, tashmitul atis, menjawab seorang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ya, ucapkanlah alhamdulillah. Waliyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Hendaklah mengucapkan untuknya saudaranya atau temannya yang mendengar alhamdulillah yang bersin tadi, yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Fa idza qala lahu yarhamukallah, maka jika ia mengucapkan yarhamukallah, falyaqul yahdikumullah wa yuslih balak wa yuslihu balak. Maka hendaklah yang mengucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dan memperbaiki keadaan kalian. Nah, ini salah satu bacaan yang dibaca saat seseorang sedang bersin. Yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian yang mendengar alhamdulillahnya orang yang bersin mengucapkan yarhamukallah, yang bersin mendoakan lagi yahdikumullah yuslihu balakum. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu zikir yang ke-72 tentang marah. Istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang sedang saling mengolok-ngolok, saling mengolok-olok atau saling mencela satu dengan yang lainnya. Fa ja'ala ahaduhuma yaghdabu wa yahmarru wajhuhu. Maka salah seorang dari keduanya marah dan memerah wajahnya. Fa nadhara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamu katan." Aku sangat mengetahui sebuah bacaan. Lau qalaha, jikalau ia mengucapkannya, la dhahaba anhu ma yajid. Niscaya akan hilang apa yang dia dapati dari kemarahan. Yaitu mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari setan yang terkutuk. Jadi bacanya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zikir yang ke-73. Doa liman sana'a ma'ruf. Berdoa bagi siapa yang berbuat kebaikan kepada dirinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man suni'a ilaihi ma'rufun
faqala li fa'ilih jazakallahu khairan faqad ablagha fil thana. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang dibuatkan untuknya kebaikan, lalu maka hendaklah ia mendoakan pelaku kebaikan tersebut. Jazakallahu khairan. Kalau dia mengucapkan itu, jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan ganjaran lebih baik, maka faqad ablagha fis sana. Maka sungguh ia telah melaksanakan asana, yaitu ke pujiannya. Ini melaksanakan pujiannya. Maksudnya pujiannya itu kalau ada orang berbuat kebaik kepada kita, kemudian kita mengucap jazakallah khair, kita sudah membalas pujian, membalas kebaikan orang tersebut. 74 zikir, dan ini terakhir zikir saat seseorang eh, berzikir dalam keseharian, ya, yaitu kafaratul majlis, doa kafaratul majlis. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kafaratul majlis ini sebelumnya disclaimer dulu, ada khilaf di antara para ulama tentang takhrij doa kafaratul majlis, ya, tentang eh, penelitian doa kafaratul majlis. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memperhatikan tentang hadis doa kafaratul majlis. Yang jelas doa kafaratul majlis itu ada yang melemahkannya. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat dia adalah sahih, karena yang lemah ini jika dikumpulkan menjadi sahih. Nah, doa kafaratul majlisnya bagaimana hadisnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatu." Barang siapa yang duduk di sebuah majlis lalu banyak di dalamnya ucapannya. Faqala qabla an yaquma min majlisi dzalik. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda sebelum beliau bangun dari tempat tidurnya seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Kecuali diampuni dosanya tentang makana fi majlisihi dzalik, apa saja yang ada dalam majlisnya tersebut. Nah, alhamdulillah selesai pembicaraan al-adhkar, zikir-zikir dengan segala macam takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita. Dan saya sangat berterima kasih kepada Itiba Mengaji untuk senantiasa bersabar dengan yang mengajar, ya, karena kadang yang ngajar ini semangat, kadang ngantuk, kadang lama, ya, karena harus menjelaskan dulu apa yang penting untuk dijelaskan di dalam poin tersebut, ya, dia tidak lewat begitu saja. Ya, yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah mati tatimus solihat. Jazakumullah khairan Ustaz. Kami yang seharusnya sebagai murid berterima kasih kepada Ustadz karena penjelasannya insya Allah dari kitab ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Kami terutama sebagai tholabul ilmi Ustadz. Baik, Bapak dan Ibu, jamaah Itiba Mengaji, rahimakumullah. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan,
pertanyaan bisa disampaikan melalui dua cara, ya. Menuliskan di kolom chat. Nih, alhamdulillah sudah ada 3 pertanyaan dari kolom chat, dan atau meresen, ya, apa namanya, melalui fitur resen. Nanti insya Allah akan kami bukakan. Baik Ustadz, kami mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang pertama dari Ibu Dewi Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ahwan izin Waalaikumsalam. bertanya, jika yang bersin tadi tidak mengucapkan alhamdulillah saat kita mendengarnya, apakah tetap kami ucapkan yarhamukallah atau tidak, Ustadz? Jazakallah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita berzikir dan bahkan seluruh ibadah itu tidak dapat dilakukan kecuali ketika ada syariatnya. Maka yang ada syariatnya adalah kita mengucapkan yarhamukallah kalau yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang bersin tidak mengucapkan, maka tidak mengucapkan alhamdulillah. Yarhamukallah. Akan tetapi kadang kita harus ta'awun alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, ya. Maka tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan ini bisa diingatkan jika dia bersin, maka kemudian dia diucapkan, apakah tidak mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan yarhamukallah. Mungkin orang itu lupa atau orang itu tersibukkan dan seterusnya. Nah, Allah a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustadz. Semoga jelas bagi Ibu Dewi Ratu yang bertanya. Kemudian Ustadz, izin pertanyaan yang kedua dari Ibu Umu Aisyah. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan Waalaikumsalam. keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Mohon izin bertanya Ustadz. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, apa boleh anak usia 8 tahun diikutkan ke TPA? TPA itu Taman Pendidikan Al-Quran, ya, belajar Iqra di masjid yang DKM-nya bukan sunnah, Ustadz. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah zikir terhindar dari api neraka yang dibaca 7 kali setelah sholat subuh dan maghrib, hadisnya Hasan dan dapat diamalkan sehari-hari, Ustadz? Jazakallahu Pertanyaan khairan. kedua ulangi, Cak. Mohon maaf. Pertanyaan yang kedua, apakah zikir terhindar dari api neraka yang dibaca 7 kali setelah sholat subuh dan maghrib, hadisnya Hasan dan dapat diamalkan sehari-hari, Ustadz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Pertanyaan pertama tentang seseorang punya anak, maka dia sekolahkan sekolah SD sepertinya Sekolah TPA. untuk TPA, ya. TPA, Ustaz. Itu umur 8 tahun, ya. TPA, kemudian di dalamnya dia terjadi ikhtilat, percampuran laki-laki dan perempuan. Bagaimana ini? Maka jawabannya adalah tentunya kalau masih belum balik tidak ada dosa atas berkumpul dengan laki-laki dan perempuan. Akan tetapi kalau sudah balik maka diharamkan. Akan tetapi pula di zaman sekarang, baik anak-anak yang sudah balik atau belum balik, mereka senantiasa melihat hal yang tidak pantas sebenarnya mereka lihat. Jadi bersikap hati-hati lebih afdal. Nah, pertanyaan yang kedua tadi tentang apakah Zikir yang terhindar dari api neraka yang dibaca 7 kali setelah sholat subuh dan maghrib, Ustadz. Apakah hadisnya itu Hasan dan dapat diamalkan? mungkin zikir yang dimaksud adalah Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, ya, bentengilah diriku dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda,
idza shallaita subha faqul qabla an tukallima ahadan minan nas. Jika engkau telah sholat subuh, maka ucapkanlah sebelum engkau berbicara kepada seorang pun dari manusia, Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka sebanyak 7 kali. Ya. Fa innaka in mitta min yaumika dzalik kataballahu jiwaran minan nar. Sesungguhnya jika engkau meninggal pada harimu tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan untukmu dijauhkan dari api neraka. Wa idza shallaita al-maghrib faqul qabla an tukallima ahad min nas Allahumma inni as'aluka al-jannah Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat fa innaka imita min lailatik kataballahu azza wa jalla lak. Yang artinya, dan jika engkau sholat maghrib sebelum engkau berbicara dengan seorang pun dari manusia, maka ucapkanlah, Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada engkau surga. Ya Allah, sesungguhnya aku minta perlindunganmu dari api neraka. Sebanyak 7 kali. Maka sesungguhnya jika engkau meninggal dan di malam tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan untukmu dijauhkan atau dibentengi dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini adalah hadis yang lemah disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Hadis yang lemah. Nah, silakan. Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga jelas bagi Ibu Ummu Aisyah ya. Ini wah pertanyaannya banyak dari ummahat Ustaz, dan alhamdulillah ini bermanfaat bagi para ummahat terutama. Yang berikutnya dari Ibu Dewi Ratu kembali Ustaz. Bertanya, apakah benar jika anak kecil yang bersin lalu kami yang mendengar mengucapkan barakallahu fik, karena anak kecil mungkin belum tahu bahwa kalau bersin itu harus mengucapkan alhamdulillah. Sebelum anak itu mengucapkan apa-apa, kita mengucapkan barakallahu fik. Apakah benar demikian Ustaz? Barakallahu fikum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Apabila seorang bayi sedang bersin, ya, jika dia mengucapkan alhamdulillah, maka dia menjawab sebagaimana laki-laki dewasa, yarhamukallah, ya. Tapi kalau seandainya dan kemudian jika si bayi atau si anak kecil banget tadi sudah mumayyiz, bisa diajari, maka ajarkan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, bahwa kalau si bayinya menjawab, mengucapkan alhamdulillah, kita jawab sebagaimana jawaban kita. Kemudian jika si bayinya tidak bisa mengucapkan, maka bisa dikatakan burika fih, semoga diberkahi untuknya, jabarakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan, yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Nah, itu seperti itu bacaannya, ya burika fi jabarakallah. Tapi ada dalil yang khusus akan hal tersebut. Itu hanya perkataan para ulama rahimahullah taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas pertanyaannya.
Berikut ini mungkin pertanyaan terakhir Ustadz dari Kang Eka Syakir. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Jika kita mempunyai mushaf Al-Quran terjemah, baik dari Saudi maupun dari Indonesia, akan tetapi dalam terjemahannya ada tahrif, seperti mengartikan aliyat, maksudnya mungkin tangannya Allah, dengan kekuasaan, maksudnya mungkin Al-Qudrah, Ustaz. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran tersebut? Jazakumullah khairan, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nala amma ba'd. Membaca dengan Al-Quran tersebut tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan mempelajari Al-Quran yang diterjemahkan dengan seperti itu. Kecuali jika ingin meneliti kesalahan-kesalahan kelompok-kelompok yang menyimpang. Baru kalau sekedar baca Quran di dalam mushaf yang seperti itu tidak mengapa. Kalau seandainya tidak ada Quran yang lain, ya. Karena sekarang kita bukan tugasnya untuk mempelajari, tapi dia ingin membaca. Dan mushafnya yang ada cuma itu. Maka tidak mengapa dia membaca. Baca Al-Quran. Ya. Adapun baca hadisnya, maka dilakukan oleh orang-orang yang mahir. Ya. Baca hadisnya dilakukan oleh orang-orang yang mahir. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas semua jawaban dan penjelasan pada hari ini. Dan alhamdulillah sudah pukul 21:10 Ustadz, mungkin kita cukupkan. Sebelum kita tutup, kami memohon dari Ustadz nasihat yang insya Allah berguna dan bermanfaat bagi kami, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Tafadol maskura Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Saya akan menceritakan tentang indahnya rahmat Allah. Sehingga kita yang selalu melakukan dosa ini tidak pernah putus asa untuk bertaubat. Suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ditanya oleh seorang A'rabi, orang Arab dari Badui, dengan pertanyaan, man sayuhasibuni yaumal qiyamah? Siapakah yang akan menghisapku pada hari kiamat? Maka kemudian orang tersebut dijawab oleh Abdullah bin Abbas, Allah sayuhasibuka yaumal qiyamah. Allah lah yang akan menghisapmu nanti pada hari kiamat. Maka orang Arabi ini berkata, Allah sayuhasibuni yaumal qiyamah? Allahkah, benarkah Allah yang akan menghisapku nanti pada hari kiamat? Kata Abdullah bin Abbas, iya. Idzan najauna. Kalau begitu, kita pasti akan selamat. Kenapa? Karena Allah Arhamur Rahimin. Allah Subhanahu wa ta'ala yang pengasih dari seluruh yang mengasihi. Karena Allah rahmatuhu sabaqat ghadabah. Karena Allah rahmatnya, kasih sayangnya mendahului kemurkaannya. Maka teruslah berharap rahmat dari Allah. Sebesar apapun dosa. Kadang kita merasa diri kita kotor sekali. Sampai kita malu menadah tangan kepada Allah. Sampai kita tidak sanggup untuk berdoa kepada Allah saking banyaknya dosa. Maka saya katakan, wahai saudaraku, kiamat belum datang. Masih bisa bertaubat.
Wahai saudaraku, nafas belum di tenggorokan, segeralah bertobat. Jangan tunda-tunda. Engkau berhadapan dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum, nasihat yang sangat berguna insya Allah bagi kami semua, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kami untuk mengaplikasikannya di kehidupan kami Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, rahimakumullah, jamaah Itiba Mengaji, kita cukupkan taklim kita pada malam hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan pertama bulan Agustus ya, bulan depan, pada subbab Kisful Al-Adab, bagian tentang adab insya Allah Ta'ala. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz. Jadi, Barakallahu fikum. Assalamualaikum.